Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tentu teman-teman tidak asing lagi dengan firman Allah, yang mana firman tersebut memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa dalam perintah yang telah Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 itu tidak hanya sekadar perintah saja, tetapi Allah juga sampaikan tujuannya. Kenapa sih kita umat muslim diperintahkan Allah, diminta oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa? Tujuannya adalah agar kita menjadi umat atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa sih orang-orang yang bertakwa itu? Agar ini perlu kita tahu, agar kita bisa menilai diri kita, apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Arti daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadanya. Dari firman Allah ini kita tahu bahwa salah satu indikator, salah satu tanda, salah satu bentuk, salah satu ciri bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman itu adalah mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat yang dimaksud ini adalah mendirikan sholat wajib 5 waktu atau mendirikan sholat fardu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini perlu kita bahas bersama, kita perlu kaji bersama bahwa dalam berpuasa ini kita tidak boleh atau jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu kita, atau kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu kita ini di bulan-bulan yang lain pun kita juga tidak boleh. Untuk itu kita perlu belajar bersama apa sih sebenarnya keutamaan-keutamaan ketika kita melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu ini. Pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan atau ingin menjelaskan beberapa keutamaan yang bisa kita ambil hikmahnya kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat fardu. Dan ingat bahwa sholat fardu ini menjadi salah satu tanda, menjadi salah satu ciri agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama atau keutamaan yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat fardu adalah sholat fardu merupakan amalan wajib yang telah Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi dalam firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 103 ini, sholat itu menjadi wajib yang mana waktunya telah ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka kita bersama-sama mendirikan sholat-sholat pada 5 waktu tersebut. Keutamaan yang kedua adalah dengan kita melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu ini, Allah akan menghindarkan diri kita atas perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka pada firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45 ini, Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu on time, tidak telat, insya Allah Allah akan hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sholat fardu 5 waktu atau sholat wajib 5 waktu ini memiliki keutamaan yang besar jika kita melakukannya secara berjamaah. Keutamaannya adalah jika kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, maka Allah akan janjikan pada kita pahala 27 derajat. Sedangkan kalau kita sholatnya sendiri, Allah hanya memberikan kita pahala sebesar 1 derajat saja. Maka keutamaan ini wajib kita manfaatkan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah barang siapa yang dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu atau sholat fardu secara berjamaah, maka Allah akan janjikan, Allah akan berikan naungan di akhirat kelak, di mana pada waktu itu tidak ada naungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tiada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya senantiasa tertambatkan di masjid. Artinya apa? Artinya adalah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka hati kita, keinginan kita ingin senantiasa selalu berada di masjid, ingin senantiasa selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Maka sudah barang tentu jika teman-teman sekalian senantiasa berada di masjid, maka sangat besar kemungkinannya melaksanakan sholat fardu itu secara berjamaah. Maka akan sangat kecil kemungkinannya teman-teman melaksanakan secara mandiri. Maka salah satu tips agar teman-teman bisa melaksanakan sholat fardu secara berjamaah adalah senantiasa berada di masjid. Tambatkanlah hati kita untuk senantiasa berada di masjid. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah bahwa sholat berjamaah di masjid itu mampu menggugurkan atau mampu menghilangkan dosa-dosa kita pada waktu yang lampau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat wajib, dan ia melaksanakannya secara bersama-sama atau berjamaah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Maka jika teman-teman ini merasa dosanya banyak, maka cara yang paling mudah atau tips yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah silakan untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan yang selanjutnya atau keutamaan yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini adalah bahwa ketika kita menunggu untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib secara berjamaah, maka waktu yang kita gunakan untuk menunggu itu akan Allah hitung sebagai pahala sebagaimana kita sholat berjamaah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat, di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunggu waktu sholat merupakan sebuah amalan atau sebuah perbuatan yang bisa kita lakukan dan itu berpahala. Yang mana ini tidak bisa kita lakukan jika kita melaksanakan sholat fardu secara mandiri di rumah. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi dan berpesan kepada teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama meramaikan masjid dengan cara berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah wajib kita, sholat fardu secara berjamaah di masjid. Karena sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan, dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi jika keutamaan-keutamaan itu tidak kita ambil. Untuk itu teman-teman sekalian,
Mari kita bersama-sama mensukseskan tujuan Allah untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yaitu dengan cara mendirikan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Apabila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya, itu murni datangnya dari diri saya pribadi. Faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.